Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Taurus. Dan ini adalah bacaan untuk bulan depan, bulan Februari. Oke, saya lupa ini bulan apa. Ini Januari ya. So, ini buat bulan depan. So, apa yang terjadi untuk kalian para Taurus dimanapun kalian berada? Oke. Dan kita langsung buka aja kartunya. Seperti biasa saya pakai yang ini, klasik tarot. Ini adalah Reader White Tarot, kan? Oke, lagi ya sebentar. Oke, let's go. Oke, saya ambil 3 lagi ya. 1, 2, 1 lagi. This one? Oke. Baiklah. What happened? Oh, oke. Oke, ini kayaknya banyak ini ya, macam-macamnya nih di bulan Februari untuk kalian yang Taurus. Oke. Yang pertama adalah kartu Six of Cups. Oke. Kartu pertama, kartu di tengah atau kartu keempat, dan kartu terakhir yang saya fokuskan ya. Saya biasanya kayak gitu kalau baca. Oke. Akan ada tawaran menarik. Tawaran menarik di bulan Februari untuk para Taurus. Tawaran menarik itu datang dari orang yang memang punya misalnya punya kedudukan, punya kesempatan, juga punya berbagai hal yang memang terkoneksi dengan Taurus. Tawaran itu kalau dihubungkan dengan karir, keuangan, dan bisnis bisa. Tentu saja kayak tawaran pekerjaan, tawaran mungkin jabatan atau sesuatu yang berbeda dengan yang kalian lakukan saat ini. Kalau in term of love, ada juga tawaran mengenai hal tersebut. So, untuk kalian yang masih menunggu pasangannya, apakah masih ada? Masih ada. Apakah akan ada di bulan Februari? Ada kemungkinan itu, ya, my dear Taurus. Oke, kemudian, oke. Apakah kalian sebagai Taurus merasa nyaman dengan tawaran itu? Ya, in a way kalian merasa senang gitu ya. Wah, oke nih kayaknya tawarannya gitu. Kalau soal mau diambil atau tidak tawarannya, itu lain perkara. Karena apa? Karena ini general reading, tidak resonate untuk semua, ya kan? Tidak semua Taurus juga akan mengalaminya, tergantung, ya kan, energi siapa yang ada di saat saya bacakan general reading ini. Oke? Kalau yang mau lebih spesifik tentu saja ke personal reading. Oke, itu satu. Kemudian setiap orang menurut saya adalah bertanggung jawab pada kehidupannya masing-masing. So, tidak ada tuh yang namanya saya memutuskan untuk seseorang, nggak ada. Kenapa? Saya hanya memberikan kayak kisi-kisi gitu ya, clue gitu ya, pesan gitu lewat tarot. Ada tawaran nih, my dear Taurus, mau diambil atau enggak, it's up to you, karena kalian yang akan mengalaminya. Kalau saya yang bilang ambil ambil ambil, terus tiba-tiba kalian ngerasa gara-gara pembaca tarot satu ini nih kelanjutannya gimana gimana gitu, nggak bisa gitu. Kalian nggak bisa nyalahin pembaca tarot ya. Saya hanya penyampai pesan, dan saya yakin pembaca tarot yang lain juga hanya penyampai pesan. Kalau memang
ada tawaran untuk kalian dan kalian mau mengambil itu, kesempatan itu, silahkan. Tapi kalau ditanya apakah kesempatannya besar, apakah kesempatannya bagus, jawabnya iya. Oke? Tapi tergantung kalian mau ambil atau tidak. Jelas ya? Oke. Lanjut, ada Three of Sword tapi terbalik. This is good. Kenapa? Karena beberapa hal yang sudah kalian alami, my dear Taurus, itu bikin kalian kemarin-kemarin tuh sakit hati, merasa terhianati, mungkin ada yang gak baik sama kalian ya. Tapi di bulan Februari hal itu tidak terulang atau tidak terjadi lagi. Kalau kalian berpikir ini ada yang udang di balik batu dengan menawarkan tawaran itu, nggak ada. Yang tadi tawaran tadi memang pure sebuah tawaran untuk kalian. Dan beberapa sakit hati kalian, saya bilang beberapa ya, karena saya yakin di antara kalian nggak cuma satu sakit hatinya, ada beberapa yang ngerasa sakit hati di bidang ini, di bidang itu, nyebelin, orang itu mengkhianati, orang itu nyakitin saya, dan lain sebagainya. Ada Taurus-Taurus yang mikir kayak gitu. Ya, betul, tapi di bulan Februari itu kayak berbalik. Bukan saya bilang berbalik terus karmanya buat orang itu ya, saya jangan pernah mendoakan yang kayak gitu ke orang ya. Tapi berbalik keadaannya menjadi lebih baik untuk kalian. Kalau orang yang nyakitin kalian mah nggak usah dipikirin. Bukan porsi kita manusia untuk menghakimi sesama manusia. Nggak usah doain juga yang jelek-jelek, yang jelas udah. Berkonsentrasi saja, fokuskan diri saja sama kehidupan masing-masing gitu. Dunia kita saat ini terutama di sosial media negeri plus 26 salah plus 62 ini ya, kejulitan itu sering terjadi karena kita ngepoin urusan hidup orang lain gitu. Nah, ini yang terjadi pada akhirnya jadi sakit hati, third party situation, pengkhianatan, whatever. Tapi ini posisinya terbalik untuk Taurus ya. So, biarin aja yang julid-julid ke kalian itu, kalian nggak usah ikutan julid, oke? Yang jelas di bulan Februari udah nggak ada lagi tuh yang kayak gitu. Ya, udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Udah suasananya udah lumayan kondusif, lumayan tenang, dan kalian gak perlu mikirin sakit hati, pengkhianatan, dan apapun yang terjadi kemarin-kemarin di kehidupannya Taurus. Kalau saat ini kalian nontonnya belum Februari, mungkin memang masih mengalami itu ya, masih mengalami sakit hati itu karena dikhianati, karena dijahatin sama orang. Tapi di bulan Februari udah nggak ada lagi. Oke, so it's good. Knight of Cups yang terbalik. Apakah di bulan Februari akan ada datang seseorang yang kalian fokuskan ini in term of partnership ya, baik bidang percintaan maupun bidang yang lain ya, partnership, berpartner gitu. Untuk para Taurus di bulan Februari nggak datang itu orang yang kalian tunggu ya, jadi nggak ada yang datang ke kalian. Sebentar, saya lihat ada pesan apa lagi. Oke. Rasanya ini karena ada hal lain yang orang itu fokuskan dan nggak bisa datang ke kalian, ke Taurus gitu. Ada beberapa hal di hidupnya yang membuat dia menarik diri dari si Taurus. Kenapa ya? Itu pertanyaannya, kenapa ya? Dan bagaimana saya menjawabnya secara detail agak susah karena memang ini bacaannya ini ya, bacaan yang general, bukan yang personal, oke? Yang ngomong-ngomong kemarin tuh lucu, ada, saya kan bikin short juga gitu, ada yang nonton short, terus ada yang nulis komennya gini, bagaimana dengan saya mbak, apakah saya baik-baik saja? Saya bingung siapa lagi orang. Itu lucu, itu kalau kayak gitu saya udah nggak jawab aja lah ya.
Habis lucu pertanyaannya, kenal juga enggak tuh siapa gitu. Yang nonton ini kan banyak, yang nonton ratusan, terus ada yang nanya kayak gitu, kamu siapa gitu ya. Saya nggak tahu sih dia, karena kalau di short itu kan semua zodiak ya, jadi nggak spesifik. Jadi saya nggak tahu mau dia Taurus kayak atau yang lainnya. Cuma saya ketawain aja, lucu. Oke. So, ini kartu keempat kalian, kartu di tengah, kartu yang luar biasa. Karena ya yang seperti saya bilang, saya fokus di kartu pertama, di kartu tengah, dan kartu terakhir. So, tada! Ten of Cups. Ten of Cups adalah kartu yang menyenangkan, kartu yang baik in term of keluarga, orang-orang di sekitar kalian maupun kelompok kalian. Ada janji yang manis yang diperuntukkan untuk kalian, para netizen, bukan para Taurus sekalian yang nonton ya, di bulan Februari, dan hal tersebut menyenangkan untuk dilalui. Oke, so bersama keluarga atau kelompok kalian, atau misalnya di kantor ya. Kalau saya merasa kantor saya adalah rumah kedua saya, so jadi kayak keluarga juga ya. Di kantor, di kumpulan, di keluarga kalian ada kebahagiaan yang datang, dan semesta menjanjikan hal-hal baik datang ke kehidupannya Taurus bersama orang-orang yang kalian kasihi. So ada kayak sebuah hal yang baik, sebuah kebahagiaan, ada peristiwa manis yang akan terjadi di bulan Februari untuk kalian para Taurus. Apa itu? Kita tunggu aja. Jangan bilang resonate sekarang kalau belum Februari ya Taurus. Agak aneh kalau kalian membaca, kalau kalian melihat video untuk Februari tapi bilangnya resonate-nya sekarang. Apa udah kejadian sekarang? Oke, kalau udah kejadian sekarang, kejadian lagi nanti di Februari gitu ya. Oke, kalau belum kejadian sekarang, kita tunggu aja bulan Februari. Oke Taurus, baru setelah itu kalian boleh komen ya. Oke, lanjut dengan Three of Wands di posisi yang tidak terbalik, di kartu kelima kalian. Oke. Ada hal yang harus kalian pilih untuk masa depan kalian di bulan Februari. Oke, kita ingat-ingat kartu pertama tadi tentang sebuah tawaran. So bisa aja ada tawaran untuk kalian para Taurus di bulan Februari, dan itu harus kalian pilih. Oke. Karena yang saya lihat adalah tawarannya satu, tapi tentu saja kalian punya pilihan untuk ambil tawaran itu atau nggak mau, atau menolak. Nah, itu tetap harus dipilih. Kenapa harus dipilih? Karena berhubungan dengan your future, dengan masa depan kalian. Nggak bisa tuh kalian cuekin aja tawaran itu, pilihan itu ada di tangan kalian. Pilihan ada di tangan kalian, tapi tawaran yang masuk jangan dicuekin. Either diterima atau tidak diterima, harus kalian pilih. Itu satu. Yang kedua, ada perasaan di Taurus yang pada saat melihat jalan di depan atau masa depan, atau kayak gini kan, pasti setiap orang masing-masing punya keinginan ya di masa depan tuh mau bagaimana gitu. Ada perasaan di Taurus yang bilang gini, jauh amat ya, itu langkahnya tuh masih kayak masih jauh dari apa yang ingin kalian capai gitu. Ada perasaan seperti itu di diri Taurus. Tapi yang seperti selalu saya bilang, my dear Taurus, jangan bingung-bingung soal itu ya. Karena apa? Karena kalian itu memang harusnya punya pegangan, punya prinsip
punya visi yang harus kalian fokuskan untuk kedepannya. Jadi nggak usah ngelihat seberapa jauh jalan yang harus kalian tuju, tapi peganglah prinsip itu, peganglah visi itu, dan doakan tentu saja supaya itu menjadi kenyataan. Doesn't care, nggak peduli berapa jauh jalan yang harus kalian tempuh, my dear Taurus. Oke? Lanjut dengan The Star yang terbalik. Bulan Februari bukan bulan yang membuat seorang Taurus menjadi pusat perhatian. Kalian disibukkan oleh banyak hal sehingga orang ngelihatnya kayak nggak usah ganggu-ganggu Taurus deh, dia lagi sibuk gitu ya. So bukan bulan dimana kalian menjadi pusat perhatian, walaupun tadi ada tawaran, but it's di luar itu ya. Dan juga bulan dimana kalian yang tadi ya, terusannya yang tadi, melihat bahwa jalan ke depan kalian, future kalian itu terlalu panjang untuk dilalui. Dan seperti saya bilang, saya ulang, gak usah mikirin berapa panjang jalan yang akan kalian tempuh, tapi jalanin aja gitu loh. Jadi gak usah jauh amat, gak usah. Yang penting kamu jalanin aja, kalian jalanin aja step by step, ya on and on, terus menerus seperti itu, dijalani aja. Februari kan bulan yang pendek ya, tanggalnya kalau nggak 28 kabisat 29 gitu ya, pendek. Jadi ya udah jalanin aja dengan senang hati gitu ya. So banyak hal di bulan Februari yang mencemaskan bagi Taurus untuk masa depannya, yang berhubungan dengan masa depan gitu, karena memang tidak terlihat jalan yang pendek atau yang dekat untuk sesuatu yang ingin kalian capai di bulan Februari. Kemudian beberapa hal yang sudah kalian lakukan, kalian ngerasa kok kayak nggak ada gunanya sih, kok nggak ada perubahannya sih, padahal udah dilakukan gitu. My dear, waktunya manusia tidak sama dengan waktunya Tuhan. So, nggak usah dipikirin kapan itu akan berhasil. Yang penting lakukan aja, yang penting doain aja. That's it. Itu aja sih sebenarnya ya. Oke, lanjut dengan Seven of Cups. Akan tetapi, ini juga kartu terakhir ya, berarti saya fokuskan ya. Akan tetapi, bulan Februari juga merupakan bulan di mana kalian para Taurus, tuh kan kepala saya suka ngeblank, para Taurus dihadapkan oleh beberapa pilihan yang harus dipilih. Oke, ini nyambung ya sama kartu pertama, kartu tengah, kartu terakhir, nyambung ya. Oke, beberapa pilihan, ada tawaran. Beberapa pilihan tuh maksudnya kalian mau ambil itu atau tidak gitu. Tapi Seven of Cups juga punya sisi yang lain, di mana pada saat kalian salah milih and then zong ya. Sisi lainnya tuh seperti itu. Kalau kalian diberi kartu ini di bacaan kalian, ini bagus banget. Kalian punya banyak pilihan, tapi jangan salah pilih. Salah pilih zong gitu ya. Salah pilih deh, ya udah gak bisa lagi dilakukan, jadi zong ya. Oke, bukan gak bisa dilakukan, tapi kayak pasti ada sesuatu, karena salah pilih terus pasti akibatnya nanti beda gitu ya. Oke, saya mau buka kartu selanjutnya. Ini adalah Wheel of the Year. Coba saya buka, karena ini kan bacaannya spesial ya buat Februari. Apa orang bilang bulan kasih sayang. Kalau buat saya mah kasih sayang nggak usah nunggu Februari ya, tiap hari dong kasih sayang. Oke, 2. Satu lagi ya. Oke, itu kayaknya hanya penegasan ya. Kartu ini hanya memberikan penegasan. Oke. Pantesan. Oke. Ada Princess of Swords. Kalau kalian menunggu bantuan dari specific person di bulan Februari, itu nggak datang. Penegasan dari yang pertama ya.
menunggu sesuatu dari specific person. Oke, itu masing-masing. Saya bilang spesifik, saya nggak tahu siapa, karena yang nonton ini juga pasti banyak. Jadi spesifik yang ada di pikiran kalian dan kalian tunggu di bulan Februari tidak datang. Jadi cuma kalian nunggu doang. Oke. Seven of Pentacles yang terbalik, iya, penegasan juga bahwa apa yang kalian lakukan kemarin-kemarin seperti belum ada hasilnya for your future, untuk masa depan. But pesannya keep doing it, lakuin aja. Lakuin aja, jangan berhenti. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berusaha, lakuin aja. Oke? Ini saya taruh di sini. Dan kartu terakhir dari jajaran yang ini adalah Five of Cups. Ada yang harus ditinggalkan atau meninggalkan di bulan Februari. Oke, berupa apa itu tentu orang per orang beda-beda. Saya mau cerita, pada suatu hari saya dapat kartu yang bilang bahwa memang akan ada yang meninggalkan dan ditinggalkan ya. Saya lupa waktu itu kartunya apa, tapi pokoknya bacaannya kayak gitu. Dan tiba-tiba ada subscriber yang WhatsApp ke saya sambil bilang, ibu saya meninggal gitu. Mbak Lucy, benar bahwa saya ditinggalkan. Itu saya langsung nyes gitu, aduh rasanya gitu. But then itulah kehidupan ya. Tapi untuk kalian para Taurus, jangan terus ketakutan dengan kartu ini. Waduh, kata Mbak Lucy, ada yang harus ditinggalkan dan meninggalkan. Karena bisa aja bukan itu ya. Itu kan ya beda kasus ya orang tersebut ya. Dan kalau nggak salah sih dia bukan Taurus ya, zodiak lain. Oke. Tapi bisa juga kan kalian harus meninggalkan tawaran yang tadi karena kalian gak nerima, atau pilihan-pilihan lain, pilihan-pilihan yang harus kalian pilih kalian tinggalin karena kalian ngerasa kayaknya nggak ada yang bagus kayak gitu ya. Itu yang meninggalkan dan ditinggalkan maksudnya. Jadi tidak melulu tentang sesuatu yang seperti yang saya ceritain tadi ya. Jadi nggak usah mikirnya kejauhan sampai ke situ ya. Karena pikiran-pikiran itu tuh bisa bikin kita nggak tenang ya kan, terus langsung baper, langsung sedih gitu ya. Oke, jangan sampai kayak gitu. Oke, itu kan namanya juga bacaan, belum terjadi juga gitu. Dan ya sudah, banyak berdoa saja, semoga yang terjadi adalah yang terbaik di kehidupan kita. Pergi, datang, berganti, lahir, meninggal, apapun itu kan adalah sebuah kehidupan yang harus dilalui dan nggak mungkin bisa terlewati begitu saja, karena memang sudah ditulis di dalam jalan hidup masing-masing dari kita. Makanya kan saya bilang selalu apa? Bertanggung jawab atas hidup masing-masing. And that's it, nggak usah julitin hidup orang. Oke? So kartu selanjutnya adalah Oceanic Tarot. Ada apa ini? Yang ini? Oke, lagi ya. Ada yang ini? Jangan biarkan dia loncat jauh-jauh, nanti ngambilnya susah. Oke, jadi kalau dia udah mau loncat ya saya ambil aja mendingan. Oke, Oceanic Tarot yang pertama, Boredom, Four of Cups. Kok boredom sih, bosen? Oke, so bulan Februari katanya Taurus bosen. Kalau saya bilang karena kalian melakukannya itu, terus kayak ngelihat kok nggak ada hasilnya untuk masa depan gitu. Kayak the star yang terbalik tadi gitu. Oke, saya kasih lihat ya. The star. The star yang terbalik. Oke, kalau lihat gambarnya yang ini. Orangnya lagi nuang apa? Air ke air ya. Nuang air kok ke air. Jadi kayak kalian melakukan hal itu belum ada hasilnya gitu. Padahal kebosanan ini nggak perlu, ya udah lakuin aja. Seperti yang saya bilang tadi ya sebelum kartu ini muncul. Bulan Februari adalah bulan yang pendek, so lakuin aja, so do it aja ya. Nggak usah terlalu mikirin gimana-gimananya, oke? Dan lanjut dengan Nine of Cups. Tadi ada lagi Nine of Cups. Oh enggak, tadi Seven of Cups. Ini Nine of Cups, judulnya Wish. Tinggal wish aja, tinggal minta apa yang kalian butuhkan, minta apa yang kalian perlukan. So just wish, just wish aja. Oke. Terus satu lagi, activity.
ada night of one, ada activity ya. Sibukkan diri kalian dengan activity, dengan aktivitas-aktivitas yang berguna untuk diri kalian. Oke? Baik, seperti itu my dear Taurus, kartu yang sudah saya buka, dan yang selanjutnya saya persilahkan kalian mempertanyakan satu hal, nanti kalian jawab ya. Satu apa tiga? Tiga ya, oke tiga. Jadi boleh di pause dulu. Tiga. Pertanyaan pertama saya jawab dengan kartu ini. Pertanyaan kedua saya jawab dengan yang ini. Satu lagi ya. Tuh kan dia lompat. Pak, si Virgo datang, Hermit, si Virgo. Oke. Yang jawaban yang pertama yes. Oke. Yang kedua no, tidak. Yang ketiga yes, the Hermit. Nih kartunya Virgo. So untuk Taurus yang dealing dengan Virgo mungkin ada jawaban di situ ya. Dan kalau ini karena ini kartunya dia lompat pengen dipilih. Mungkin ada pesan yang harus disampaikan di sini. Wisdom, kebijaksanaan. I don't know apakah itu ada artinya untuk kalian, tapi kalau untuk saya kebijaksanaan adalah sesuatu yang bisa mencerahkan kehidupan orang per orang manusia ya. So itu pesannya tadi apa, kebijaksanaan. Oke. Relate dengan kalian semoga. Oke. Yang selanjutnya adalah pesan dari Archangel Message. Kalian nonton dong yang saya ngobrol-ngobrol sama teman saya namanya Andy. Dia datang untuk personal reading, and then tapi dia emang temen ya, bukan cuma di dunia maya, tapi dia di dunia nyata gitu. Dia satu kantor sama saya dulu di Bali, tapi dia keluar dari kantor saya itu dan dia bekerja di tempat lain, tapi kita masih temenan. Terus dia datang untuk personal reading, menanyakan tentang karir gitu kan. Terus kita bikin kayak ya gini, bikin ngobrolan gitu. Monggo ditonton, itu ada videonya hari Minggu kemarin, karena kita ngomongin tentang tarot apa sih gitu ya. Saya taruhlah linknya di bawah ya, siapa tahu kalian mau nonton ya. Nonton lah, support lah please. Oke. Siapa ini? Breathe, ini juga aduh, saya barusan ngomongin si Andi ya, kemarin tuh si Andi juga dapat kartu ini loh. Breathe, bernafas. Dan lucunya itu adalah relate dengan apa yang dia tanyakan di personal reading gitu. Dia tuh lagi stres. Biasanya kalau ini kartu ini yang muncul ada stres di situ ya. Oke, untuk kalian para Taurus yang ngerasa stres di bulan Februari karena tadi ya ada kebosanan, ya bijaksana aja dalam menghadapinya gitu ya. Oke. Archangel Raphael. Take several deep breath and exhale slowly to awaken your energy and to release old pattern. Ada beberapa old pattern atau kebiasaan lama yang harus dirilis, yang harus diilangin gitu. Nah, di bulan Februari balik lagi ya ke habit yang baik, bukan yang habit lama yang harus ditinggalin gitu. Jadi ada habit lama yang harus ditinggalin. Contoh kalau kemarin waktu saya ngobrol sama si Andy, dia bilang dia punya habit untuk tidur, susah tidur gitu, sampai jam 2, jam 3 baru bisa tidur karena kebiasaan buruk hidupnya balik lagi gitu. Kayak ya stres, kemudian nggak makan bener, nggak hidup bener gitu ya, bikin nggak bisa tidur akhirnya gitu ya. Oke, dan yang terakhir dari Monology Oracle Card, adjustment are required. Oke, beberapa penyesuaian itu mesti dilakukan oleh kalian para Taurus di bulan Februari. Adjustment yang baik tentu saja menjadi perilaku yang baik, yang kebiasaan buruk ditinggal gitu ya. So, ini relate sama bacaannya. Oke.
Semoga ada yang bisa diambil dari sini ya Taurus, dan semoga kalian tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam Light Angel and Love.